Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham rumah sakit dan healthcare terkait perkembangan COVID-19. Saya juga akan melihat beberapa saham yang patut kita layak pantau dan layak kita lirik bersama untuk melihat potensinya menghasilkan profit dikala emiten yang sangat tidak berdampak dari COVID-19. Sebelumnya, jika teman-teman terkait dan juga ingin bergabung di grup Telegram, bisa memfollow dan juga subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman untuk ulasan saham berikutnya, dan juga grup Telegram dan Stockbit, linknya juga ada di deskripsi video ini. Baiklah, langsung saja kita akan mulai. Saham yang saya maksud ada saham Hill, PRDA, Silo, Prim, dan BMHS. Ini merupakan saham-saham yang bergerak dari sisi emiten rumah sakit ya. Jika kita lihat dari berpatokan fundamental simple atau yang sangat mendasar ya, bisa dilihat dari gross profit, operating profit margin, net profit margin, market kapitalnya, PER, BVPS, PBV, ROA, ROE, debt, dan EV per EBITDA. Nah, ini merupakan salah satu indikator fundamental yang mendasar ketika kita mencari emiten terbaik untuk kita trading. Dan juga bisa kita jadikan patokan untuk pandangan masuk ke dalam satu saham, mencari pandangan mana yang lebih murah atau sudah mahal seperti itu. Ini ada beberapa emiten rumah sakit yang saya pikir cukup kita layak pantau, yang sudah kita pernah dengar sama-sama. Ada Hill, ada PRDA, ada Silo, ada Prim, dan BMHS. Jika kita lihat dari sales growth, penjualan mereka per tahunnya bertumbuh. Yang paling besar itu ada dari BMHS sebesar 740,36%. Secara pertumbuhan laba kotor dan juga masih diuntungkan oleh BMHS. Yang di satu sisi BMHS merupakan rumah sakit yang bergerak di persalinan ibu dan anak. Dan juga akhir-akhir ini juga membantu penanganan COVID-19 ya, selain Hill, PRDA, Silo, dan Prim. Secara mengoperasikan profitnya, yang diuntungkan dan yang diunggulkan adalah Hill. Lalu secara net profit margin atau laba bersih rata-rata, itu yang banyak diuntungkan adalah PRDA. Dari sisi market capital, yang paling besar ada di Hill sebesar 18.000,3714 billion, dan posisi kedua ada di Silo, posisi ketiga ada di PRDA, posisi keempat di BMHS, dan posisi kelima ada di Prim. Nah, per earning ratio ini merupakan price sama dengan earning dibagi rasionya, di mana price ini diperhitungkan dari harga saham sekarang, lalu earningnya merupakan perhitungan laba bersih dari pembagian laba bersih dibagi dengan jumlah ekuitas, seperti itu. Dari sisi PER, yang dipikirkan lebih murah adalah PRDA. Dikala Hill, Silo, Prim, dan BMHS yang baru saja IPO ini baru saja masuk ya, BMHS masih tergolong lebih mahal dibandingkan PRDA secara valuasi. Secara book value di sini posisinya hampir sama rata dan tidak ada dibukukan hijau. Kenapa? Karena ini merupakan satuan buku value per sale-nya. Jadi satuan buku laporan sebuah perusahaan itu bisa diberikan valuasinya jika ada perhitungan-perhitungan tertentu dari sisi fundamental. Tetapi karena kita memakai platform yang sudah terdata dengan sistem, saya pikir ini merupakan rangkuman ya. Jadi Hill itu dihargai 1.311 dan PRDA itu 2.210, Silo dihargai Rp3.860,
Prim dihargai 270 dan BMAS dihargai 122. Dan sekarang posisinya yang paling murah adalah Prim jika kita melihat dari buku laporan keuangan. Karena kenapa? Dari PBV per book value, harga sekarang Hill, oke kita lihat harga Hill ya. Harga Hill sekarang itu ditutup di 6.150. Dengan kondisi book value-nya dihargai 1.311, maka sudah menjadi 4,6 kalinya. Jadi harga wajarnya. Lalu kita lihat dari PRDA. PRDA ditutup 8.750. Dengan posisi book value 2.210, maka dihargai sekarang 3,96 kali. Lalu ada Silo. Silo juga dihargai dari harga terakhir 9.300, dihargai 2,41 kalinya. Lalu Prim yang diisukan bergabung dengan Gojek, tetapi banyak yang kena prank ya sepertinya ya. Prim, harga terakhir ARB 545, book value-nya 2,02. BMAS, harga terakhir 825, book value-nya sebesar 122. Berarti di kategori kemurahan berdasarkan book value, Prim diunggulkan. Lebih murah daripada Hill, PRDA, Silo, dan BMAS. Dari ROA, yang diunggulkan ada PRDA, ROE-nya, Return on Equity, PRDA juga. Dari sisi hutang, debt and equity, besarnya hutang daripada modal. Yang diunggulkan adalah Prim, 0,10. Dari sisi EBITDA-nya yang diunggulkan lagi-lagi PRDA. Jadi bisa kita simpulkan ya, kalau kita kasat mata bagi teman-teman yang bukan fundamentalis seperti saya, carilah saham yang banyak hijaunya, saya pikir lebih bagus. BMAS unggul dengan 2 hijau, Prim unggul dengan 2 hijau, PRDA unggul dengan 5 hijau, dan Hill diunggulkan oleh 2 hijau. Berarti secara kasat mata kalau kita bisa lihat, Prim ini sangat diunggulkan ya. Karena dia ada 4 hijau seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik oleh saham PRDA ya sangat baik ya. Kalau kita lihat dari sisi pergerakan uang ya, kita lihat Hill dalam kurun waktu 1 minggu ini bagaimana. Foreign plus ya, 9,3 miliar. Kita lihat siapa yang banyak. Ada ZP, PDI, BK, YU, KK, dan Gawe. Sementara ada yang melakukan distribusi kebanyakan RX, CS, JP, CC, FS. Kalau kita lihat dari asing, yang melakukan banyak distribusi ada RX dan CC ya, itu asing. Yang akun juga kebanyakan asing, itu ada CS, YU, ZP, BK, GW, dan lain sebagainya. Itu dalam kurun waktu 1 minggu. Dari PRDA kita lihat dalam kurun waktu 1 minggu juga bagaimana melakukan banyak distribusi ya. Asing melakukan banyak distribusi sebesar 106,6 miliar yang diinisiasi oleh CG, AK, KZ, BK, dan lain sebagainya. Dan yang menampung ada ADR, LG, YP, AG. Kalau kita lihat dari all, apakah domestik juga banyak mengambil? Ya, domestik yang bergerak itu ada MG, AZ, CC, KZ, HL, YZP, dan lain sebagainya. Yang melakukan penjualan atau distribusi ada PDCS. Maka kalau kita simpulkan ya, PRDA 1 minggu ini masih melakukan distribusi cukup kuat ya. Karena harganya juga beggar ya. 1 minggu ini dia beggar, saya pikir ya. Silo. Dari sisi foreign kita lihat, foreign melakukan distribusi ada AK, ZP, RX, dan yang menampung asing juga ada KZ dan CC. Kalau dari domestik kita lihat, yang menampung ada CP, YP, IF, DX, dan yang melakukan distribusi ada CS, BK. Foreign-nya juga 1 minggu ini melakukan distribusi. Maka posisi yang masih bagus itu ada Hill ya. Hill dia melakukan
akumulasi. Lalu kita lihat dari prim. Bagaimana posisi prim? 1 minggu ini dari sisi asing dulu. Asing melakukan akumulasi ya, dilakukan oleh CC dan YP. Kalau dari sisi domestik kita lihat ada PD, CC, YP yang melakukan akumulasi ya cukup banyak, dan KI, II, YU juga melakukan distribusi yang banyak juga. Tetapi dari perhitungan langsung ada net sebesar 284,8 juta. Lalu ada BMAS yang baru saja IPO hari Selasa lalu. Kalau kita lihat dari hari Selasa lalu, ya banyak melakukan distribusi ya. Kayak apakah asing atau dalam negeri? Ya, asing melakukan distribusi banyak sebesar 333,9 miliar, dan ditampung oleh dua asing yang cukup kuat, ada RX dan YU. Namun dari sisi akumulasi ya sepertinya underwriter ya yang melakukan distribusinya, karena dia yang berjuang memasukkan IPO BMAS juga mereka yang duluan distribusi dikala sudah beggar ya 100%. Dan yang cukup diherankan dari BMAS ini, RX melakukan sangat banyak ya. RX melakukan sangat banyak ini pengambilan barang. RX. Nah, ini sangat banyak RX ambil. Cakep sekali RX ini. Saya pikir ya dia mendominasi ya RX. RX juga, RX, lagi-lagi RX. Lot-lotnya bukan main-main ini. Memang dia sangat, waduh, dia memang sangat tergiur ya mungkin ya BMAS ya. Oke, dari sisi dari komparasi data ya, yang pasti yang diunggulkan adalah PRDA ya. Lalu kita lihat dari sisi teknikal, ada hill ya. Kita lihat pertama ada hill. Secara pola ya saya pikir hill ini, maaf, salah tadi kayaknya. Oke, nah hill. Saya pikir secara momentum ya sudah melakukan fase distribusi ya, karena sudah posisi jenuh membeli. Kalau kita lihat dari polanya, apakah ada pola-pola ada pola apa tertentu weekly, kita coba lihat secara Fibo retracement, apakah dia sudah memberi. Sebentar. Oke, dia tertahan di area 2618 ya. Tertahan di area 2618, sempat membuat base di sini. Kemungkinan besar dia akan buat base juga di sini dulu, untuk lanjut ke area 7000 seperti itu. Dia ada sideways di sini yang cukup lama, dari bulan Maret sampai dia break itu bulan Juni, berarti hampir 3 bulan ya. Jadi begitu teman-teman yang mau membeli saham Hill lah, saya pikir perhatikan area 2618 ini di area 5925 sampai 5750 ya. Untuk apa normalnya saya pikir untuk ambil saham rumah sakit Hill. Lalu ada RDA yang 1 minggu ini beggar ya, sangat dahsyat saham ini. Yang saya juga nggak tahu sentimennya, mungkin sentimennya rumah sakit ya. Dia beggar dengan cukup kuat di sini. Kalau kita ambil time frame 1 jam bagaimana? Ya, dia buat penan di sini ya. Dia buat penan di situ. Dia break di sini, dia retest kembali dan dia lanjutkan kenaikan. Lalu kalau kita lihat secara teknikal juga, apakah dia akan lanjut? Kalau kita ambil Fibo retracement, kita tarik ke low-nya, ya dia akan menuju area ini ya,
Kalau kita nariknya dari sini, dia dari break dari high-nya, low-nya di sini, low-nya di 2000. Oke, low-nya di 2000. Oke, dia tertahan di area 8750 dan hampir menembus di area 1414 ya. Jika dia lanjut, saya pikir dia akan lanjut ya. Kalau kita lihat dari Vivo, lalu lihat dari volume, ya volume minggu ini ya sangat besar sekali. 90,22%, maaf, beggar, nggak jadi beggar mungkin ya. Ini ditutup dengan candle yang cakep juga, yang buat ekor kecil di bawah ya. Saya pikir akan lanjut besok ya. Minggu depan akan lanjut mencoba break area 8850. Target selanjutnya itu di 9825. Tetapi disclaimer on ya. Kenapa? Karena posisi saham ini sudah sangat tebing ya. Seperti tebing yang menjulang tinggi. Jika jatuhnya juga lumayan ini. Kalau jatuh benar. Jadi hati-hati untuk ya mau copet-copet ya, saya pikir hati-hatilah untuk di saham PRDA. Lalu ada saham Silo. Silo ini ya saham rumah sakit secara momentum, secara volume trend sudah mengalami proses jenuh jual secara weekly. Jika kita secara daily ya trennya baru dimulai ya, saya pikir. Trennya baru dimulai, dia sudah bentuk base di sini, sudah cukup lama dia buat base. Kita lihat polanya, apakah dia break. Oke, dia break, berarti targetnya sesuai dia break di sini. Oke, dia break di sini, kita akan tarik. Oke, kita akan tarik, maka dia sudah menyentuh di area 1618 satu kali. Satu kali dia sudah menyentuh. Lalu dia turun buat base kecil di sini. Kemungkinan dia akan masuk lagi ke area 9400 untuk lanjut ke 10275. Saya pikir ini masih akan buat base lagi ya. Untuk saham Silo nanti di atas ini kecil sekali base-nya, mungkin hanya 2 hari baru dia akan lanjut lagi. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Silo ya bisa perhatikan bid offernya, karena saham Silo ini juga tipis juga bid offernya. Selanjutnya ada saham Prim yang kemarin di prank, yang katanya bergabung oleh Gojek tetapi tidak jadi karena isunya salah dari KSEI, terdapat salah pengentrian data ya. Dan sekarang sudah 2 kali ARB. Kalau kita lihat secara potensi ya, kita menggunakan Vibo. Oke, dia mantul di area 530 dan ingin lanjut ke 700 ya. Tetapi di sini ada gap ya. Gap yang kemungkinan akan jadi area ditutup baru dia akan lanjut lagi ya. Karena walaupun dia di prank, saya pikir emiten rumah sakit ini sangat diuntungkan ya. Kenapa? Karena posisi COVID yang sangat banyak juga yang diuntungkan ya. Karena emiten ini ya sangat dibutuhkan di saat COVID. Wadah mereka, layanan kesehatan mereka, layanan jasa yang sangat dibutuhkan untuk melawan corona ya. Walaupun di prank, saya pikir ya paling tidak dia akan tutup di area gapnya dulu, lalu dia mantul dulu, merespon demandnya, lalu dia mungkin akan turun lagi ya. Kemungkinan untuk meretest dia punya area demand kecil di sini. Kemungkinan, saya pikir juga tidak tahu ya, karena kita secara teknikal juga sangat berharap ya hanya kemungkinan ini. Yang pastinya dia akan tutup gap dulu ya. Tutup gap itu di area 500 ya, 500 area gapnya akan ditutup.
Selanjutnya ada Same, salah satu emiten rumah sakit digital yang diinisiasi oleh MTech dan sekarang sudah break dia punya pola, dia naik lagi. Kita lihat secara pola apakah dia udah masuk lagi ya. Dia sudah masuk lagi, dia akan menguji area 840 di sini. 840 dia akan menguji, lalu dia akan turun lagi, lalu dia akan naik lagi, seperti pola yang sudah dibuat oleh 1 2 3 4 5 ini, seperti itu ya. Jika teman-teman tertarik oleh saham-sahamnya, saya pikir ya karena ini sudah naik kuat ya, tunggu dulu lah, koreksi dulu baru untuk entry ya, saya pikir. Ini juga bisa kita jadikan ada area demand di area 730 sampai 720 yang merupakan area pijakan. Kenapa? Karena dia sudah di retest 2 kali di sini. Sudah di retest, nah, ini ya, di tes 2 kali dan mampu bertahan dan membuat pullback ke atas. Sekian dulu untuk ulasan saham saya rumah sakit, dari dasar-dasar fundamental, yang mana saham PRDA tadi yang paling murah masih, tetapi dari sisi PBV yang diuntungkan adalah Prim. Jadi bagi teman-teman ya, saya pikir bisa mendapat pandangan terbaik di saham emiten rumah sakit yang tidak terdampak corona pergerakannya. Sekian dulu untuk ulasan saham ini. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan ini masa Stockbit juga, yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.